Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Biar tahu mukanya. Seorang begal motor babak belur dihakimi warga di Wonosobo, Tanggamus. Ambil aja, ambil. Kawanan garong di rumah Bos Gabah di Lampung Timur ditembak. Seorang remaja putri asal Serang yang sedang mencari anggota keluarganya di Lampung malah jadi korban pemerkosaan pria yang baru dikenalnya. Kasus pencurian di Lampung kian merajalela. Tempat ibadah pun kini jadi incaran banyak pencuri. Terbaru terjadi di Musola Baitul Hamdi di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Seorang pencuri menggasak uang dalam kotak amal di musola ini. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku seorang diri dan beraksi pada malam hari. Ia mudah masuk musola karena pintunya tidak dikunci. Pelaku langsung mengincar kotak amal. Ia merusak gembok kotak amal dan menguras isinya. Menurut pengurus musola, pencurian baru diketahui pagi hari oleh jemaah sholat subuh. Mereka mendapati gembok kotak amal rusak. Paginya Mas, ketahuan kalau kotak di sini posisinya udah rusak, uangnya udah nggak ada lagi. Jadi kita ngecek di CCTV, ternyata ada anak yang ambil. Belum Mas, kita sudah berusaha lapor ke pihak berwajib, tapi ya belum ada penanganan. Kalau jumlah total uang sendiri Pak, perkiraan berapa? Antara 500 sampai 1 jutaan Mas. Pembobolan kotak amal di Musola Baitul Hamdi, Tulang Bawang telah dilaporkan ke polisi. Hingga Senin siang pelaku belum ditangkap. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pencuri sawit digelandang ke Mapolsek Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Senin siang. Tersangka bernama Triyono, warga Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Triyono ditangkap Satpam Perusahaan Perkebunan Sawit yang sedang patroli. Triyono terpergok mencuri sawit langsung dari pohonnya bersama 2 temannya yang lolos pada malam hari. Pickup bermuatan lebih dari 1 ton buah sawit curian serta peralatan mencuri sawit disita. Dengan kawan Pak. Siapa itu? Sony dan Jonya Pak. Orang 3 ya? Iya Pak. Gimana cara kamu ngambil buah sawit itu? Kami bertiga berangkat dari rumah ke lokasi. Habis itu manen. Saya manen, di orang 2 yang ngumpulin. Yang geser dari PT Nakal ke kampung. Untuk kerugian itu tandan buah sawit segar yang diperkirakan sebanyak 40 tandan seberat kurang lebih 1.200 kg. Untuk ditafsir kerugian menurut keterangan dari PT Nako itu 3.360.000. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 pelaku yang kabur. Atas perbuatannya, Triyono terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dua pemuda warga Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Senin siang ditangkap polisi karena terpergok sedang pesta narkoba di indekos. Tersangka bernama Agus Purnomo dan Randy Santoso. Polisi menyita barang bukti 6 paket sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok.
Pemeriksaan polisi mengungkap Agus dan Randy juga menjual sabu-sabu. Keduanya sering menggelar pesta sabu-sabu dengan membelinya secara patungan. Sebagian sabu-sabu yang dibelinya itu kemudian dijual lagi. Pengakuan daripada pelaku tersebut mengatakan sering memakai, dan barang tersebut juga didapat dari rekannya yang berinisial siapa tadi? DP. Untuk selanjutnya, baik pelaku ataupun barang bukti langsung kita amankan guna pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Panjang. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, Agus dan Randy terancam hukuman 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan pria yang menderita gangguan jiwa menggegerkan pengunjung dan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara. Bagaimana tidak, ODGJ itu datang ke kantor Disduk Capil untuk membuat KTP. ODGJ memohon dibuatkan KTP bernama Sumarno. Ia datang ke kantor Disduk Capil diantar keluarganya. Sumarno yang meminta dibuatkan KTP didukung keluarganya karena bagian dari patuh administrasi kependudukan, dan KTP itu nantinya dapat dipakai untuk perlengkapan Sumarno berobat ke rumah sakit. Ini atas kemauan kita sendiri ya Bang? Iya. Rekamannya? Ya, memang ODGJ ini sekitar 5 tahun yang lalu. Itu waktu itu karena memang persoalan asmara, jadi ada semacam penolakan dari pihak perempuan, akhirnya terjadi depresi. ODGJ yang memohon mendapatkan KTP disetujui oleh Disduk Capil. Ini sesuai peraturan pemerintah bahwa setiap warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun berhak mendapatkan KTP. Yang bersangkutan berhak mendapatkan hak-hak kebijakan publik lainnya. Dan yang kedua, secara institusi sesuai dengan amanah undang-undang, stakeholder aktif saat ini adalah pemerintah. Artinya atas kesadaran masyarakat serta peran serta aktif pemerintah Kabupaten Lampung Utara, pembangunan di bidang administrasi kependudukan dapat terwujud. Disduk Capil Lampung Utara mengklaim pembuatan KTP mudah. Bagi pemohon KTP yang sakit dapat menginformasikan ke petugas Disduk Capil melalui pamong desa. Nantinya petugas Disduk Capil yang mendatangi rumah pemohon untuk melakukan perekaman dan pemohon tidak perlu datang ke kantor Disduk Capil. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.